Saya ingin langsung ke Ibu Nadia dulu nih. Bu Nadia, terkait dengan aturan soal vaksin booster atau vaksin dosis ketiga bagi nakes ini sebenarnya seperti apa aturan yang jelasnya dari Kementerian Kesehatan? Iya, jadi, kita tahu bahwa pada waktu terjadi peningkatan kasus di bulan Juli, kita juga, mendapatkan banyak laporan bahwa banyak sekali tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, maupun tenaga penunjang yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, itu, tertular, virus COVID-19. Dan yang kedua juga, ada beberapa ya di antara tenaga kesehatan itu yang kemudian, menjadi, sakit berat dan, meninggal. Nah, oleh sebab itu tentunya kita tahu bahwa bulan Juli itu ada varian baru yang, betul-betul bebannya kepada Fasiankes itu sangat besar ya, karena dalam jangka waktu singkat jumlah orang yang tertular itu sangat, tinggi. Nah, kemudian dari kondisi-kondisi tersebut di atas, kemudian, juga ada usulan daripada Ikatan Dokter Indonesia untuk kemudian, pemerintah memikirkan, pemberian vaksinasi dosis ketiga bagi seluruh, tenaga kesehatan dan bukan hanya, tenaga kesehatan ya, yang akhirnya diputuskan oleh pemerintah untuk diberikan, tetapi, tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi sesuai dengan sasaran, tahap pertama yaitu nakes yang kita sudah mulai di tanggal 15 Januari yang lalu, yang saat ini sudah hampir sebagian besar ini selesai dengan dosis keduanya. Oke, karena hal itulah yang kemudian membuat pemerintah mengambil keputusan ada booster untuk, tenaga kesehatan. Kalau sejauh ini sampai dengan saat ini apakah, atau pencapaiannya sudah berapa persen Ibu tenaga kesehatan yang mendapatkan booster ini? Ya, sejak kita mulai, distribusi vaksin, khususnya vaksin Moderna ya, karena, untuk penambahan booster ini memang bisa diberikan dengan jenis vaksin yang sama atau, dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda. Tetapi, sesuai dengan rekomendasi memang, diberikan vaksin Moderna ini karena, kita tahu bahwa dengan, beberapa kajian pemberian vaksinasi dosis ketiga dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda akan membentuk atau menstimulus, titer antibodi yang, bisa lebih tinggi ya, sehingga ini diharapkan dapat, sifatnya proteksi. Karena kita tahu, varian-varian itu masih akan muncul, karena cakupan vaksinasi kita yang memang belum, mencapai seluruh sasaran sebanyak 208 juta tadi. Nah, untuk penerima vaksinasi dosis ketiga ini sampai saat ini sudah 221.000 tenaga kesehatan yang tadi ya meliputi 3, kelompok tadi, yaitu tenaga kesehatan, dokter, perawat bidan, tenaga laboratorium dan sebagainya. Yang kedua itu adalah, asisten, tenaga kesehatan, dan yang ketiga adalah, tenaga penunjang. Jadi termasuk juga supir ambulans, sama seperti kriteria pada waktu kita memberikan vaksinasi di tahap pertama, di Januari yang lalu. Targetnya sampai kapan Bu, pemberian dosis ketiga ini selesai begitu? Ya, kita harapkan secepat mungkin ya, karena dengan ini kan, kita tahu bahwa vaksin tersebut membutuhkan waktu juga ya untuk membentuk, kekebalan secara optimal. Jadi, kita berharap dalam waktu kalau kita menghitung ya, untuk tenaga kesehatan kemarin kita dalam 1,5 bulan itu sudah selesai. Nah, tentunya harapannya juga yang sama kalau bisa sebelum, 1,5 bulan bisa selesai, mungkin di awal-awal September sudah bisa kita selesaikan vaksinasi kepada tenaga kesehatan ini. Dan itu di seluruh wilayah Indonesia ya Bu ya? Betul, sudah kita distribusikan, vaksinasi Moderna ini ke 34 provinsi. Nah, ini mungkin nanti peranan daripada, misalnya ID ya, untuk kemudian memastikan bagaimana, eee, tenaga kesehatan itu bisa, segera mendapatkan vaksinasi. Karena kami mendengar juga masih ada kendala di proses, distribusi dari Dinas Kesehatan, kabupaten ke Fasiankes-Fasiankes yang akan memberikan layanan vaksinasi tersebut. Oke. Bu, Nadia, di surat edaran yang, dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan, pemberian vaksinasi atau vaksinasi dosis ketiga kepada tenaga kesehatan ini ada fakta integritasnya begitu dari Dinas Kesehatan setempat untuk penggunaannya.
Kenapa Bu sampai mengeluarkan hal itu? Iya, pertama kita tahu bahwa, pemberian dosis ketiga ini betul-betul diberikan, dengan pertimbangan untuk memberikan proteksi tambahan kepada tenaga kesehatan. Tetapi di balik itu juga mengapa kita memberikan proteksi tambahan, ini bertujuan, karena, satu tadi saya sampaikan ya, resiko yang sangat tinggi kepada tenaga kesehatan itu jauh berkali-kali lipat dibandingkan tentunya, resiko, pekerja publik seperti kita ya, ataupun juga masyarakat lainnya ya. Karena kalau mungkin nanti mungkin Pak Hermawan bisa sampaikan, kalau saya sih mendengarnya begini, setiap kali doanya tenaga kesehatan itu kalau pamit akan bekerja ke rumah sakit atau puskesmas, doanya itu sekarang adalah mohon doanya ya Bapak, Ibu, semoga hari ini saya bisa menjalankan tugas dan saya tidak tertular. Jadi karena mereka memang bekerja dan mereka tahu bahwa dengan pekerjaan itu mereka pasti akan terpapar ya, Iya. pasti akan memiliki resiko untuk tertular. Jadi mereka tidak bisa menghindar dengan kondisi tersebut ya. Artinya upaya-upaya pencegahan selain tentunya protokol kesehatan, memastikan PPE juga ada, tapi tadi vaksinasi harus diberikan. Nah, tentunya untuk menjaga supaya vaksinasi dosis ketiga ini tepat sasaran, maka kita membutuhkan juga monitoring ya, dan khususnya ini kewenangan monitoring ini juga kami lakukan melalui kepala institusi masing-masing, artinya kepala dinas kesehatan kabupaten dan kota tersebut, direktur rumah sakit, kepala puskesmas, ataupun pimpinan daripada fasilitas pelayanan kesehatan. Ini mereka yang wajib memastikan dan bertanggung jawab ya untuk pemberian vaksinasi dosis ketiga ini tepat sasaran. Artinya tadi ditujukan kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Ya. Jadi memang kita menandatangani meminta untuk melakukan penandatanganan fakta integritas. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakannya di luar nakes, ada pelanggaran dong artinya ya Bu ya? Ya, dengan adanya fakta integritas ini sudah memberikan tentunya kewajiban secara moral ya, Ya. artinya bahwa bertanggung jawab terhadap yang diberikan vaksinasi dosis ketiga itu adalah sesuai dengan sasaran dan Oke. betul-betul memenuhi kriteria tadi. Pak Hermawan, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan fakta integritas sebenarnya bahwa ini ditujukan dosis ketiga ini hanya untuk tenaga kesehatan. Tapi ada salah satu daerah di Toraja Utara tepatnya, Sulawesi Selatan ini justru tidak hanya kepada tenaga kesehatan tapi kepada kepala daerah, jajaran Forkopimda juga. Anda melihat bagaimana dengan hal ini? Ya, tentu saja sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Nadia ya, sesuai dengan peruntukannya, kalau disebutkan seperti tadi, Forkompinda ya tentu saja tidak tepat sasaran ya. Kita saat ini penggunaan vaksin booster ini tidak untuk dikampanyekan secara terbuka agar orang mau dan bisa mengakses vaksin booster. Karena memang vaksin ini sekarang ini terbatas dengan peruntukan yang jelas. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nadia dengan baik sekali, tetapi paling utama poinnya itu karena resiko tadi sudah dijelaskan, sudah lebih dari 16 bulan teman-teman tenaga kesehatan berjuang, agar juga menopang keadaan yang baik. Jadi baik adanya, tenang jiwanya, benar caranya. Nah, tenaga kesehatan ini kan juga vaksinator-vaksinator juga yang akan melayani masyarakat di sentra-sentra vaksin. Di samping itu mereka juga adalah perawat, dokter, bidan yang bekerja juga di fasilitas kesehatan, selain juga tenaga penunjang kesehatan. Oleh karenanya, cara untuk melakukan vaksin ini dan juga ketenangan jiwanya, kemudian juga baik fisiknya, maka nakeslah yang menjadi orang-orang yang tepat di tengah keterbatasan dosis yang ada. Poin yang kedua sebenarnya Mbak Nilu berkaitan dengan periodisasi. Nah, kita tahu nakes ini adalah segmen yang paling awal, yaitu 15 Januari dimulai. Kemudian sekarang ini kan udah lebih dari 6 bulan ya. Nah, dalam beberapa kajian literatur penelitian bahwa vaksin ini
akan efektif itu di dalam rentang itu 6 bulan. Begitu masuk bulan ke-6 atau lebih, itu tadi titer antibodinya itu akan mengalami penurunan. Oleh karena itu harus distimulan agar tetap memberikan efek optimal atau proteksi efek gitu ya di dalam memberikan pelayanan agar paparan COVID tidak kembali menjangkiti nakes. Nah ini goal-goal yang memang khas pada nakes. Jadi kalau kita kembalikan kepada pertanyaan Mbak Niluh, apakah para pejabat diberikan peruntukan? Tentu tidak. Dan itu menyangkut etika. Persoalan hukum saya pikir tidak ada ya. Tetapi etika, moral obligation, ini menjadi sebuah catatan. Karena juga menjadi teladan dan contoh yang baik bagaimana memprioritaskan nakes dikala mereka lah yang berjuang untuk langsung memberikan pelayanan kepada pasien dan penanganan COVID pada umumnya. Oke. Demikian Mbak Niluh. Kalau ada alasan dari ini kan keluar alasan dari Bupati Toraja Utara bahwa vaksin ini diberikan karena mereka juga atau para pejabat ini juga turun ke masyarakat bertemu langsung dan kemudian ada resiko yang muncul. Bagaimana dengan alasan itu? Sudut pandang itu tidak tepat. Kalau sudut pandang itu yang dipakai, maka semua pejabat, bahkan tidak hanya di pemerintahan ya, di parlemen pun, anggota dewan dan lain-lain akan menggunakan argumen itu. Dan bayangkan bagaimana dan berapa dosis yang kita butuhkan untuk booster ini di awal ya, tentu tidak tepat. Terkecuali misalnya begini ya, tadi juga saya mendengar kutipan dari Bupati di Toraja Utara bahwa mereka bagian dari Satgas COVID. Tetapi kan tidak semua Satgas COVID juga nakes, tidak semuanya juga bergerak di garis depan gitu ya. Nah, jadi di sini juga yang menjadi titik karena tidak semua juga Satgas COVID itu adalah nakes yang memang ada di garis depan pelayanan. Sehingga memang peruntukan di dalam klausul aturan dari Kemenkes ini memang adalah nakes ya, tenaga kesehatan dan penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Ini yang patut digarisbawahi. Bayangkan aja Mbak Niluh kalau 514 kabupaten kota di Indonesia plus 34 provinsi, semua Forkompindannya memerlukan, artinya menjadikan argumen ini sebagai prioritas booster, rasa-rasanya mungkin lebih dari 100-an ribu ya, apalagi ditambah dengan DPRD segala macam gitu. Baik, jadi pertanyaan besarnya apakah hanya terjadi di Toraja Utara? Jangan-jangan ini juga bisa terjadi saja, bisa terjadi juga di wilayah lain secara diam-diam. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan vaksinasi dosis ketiga yang disalahgunakan. Kita akan kembali usai jeda. Saya ke Bu Nadia lagi. Bu Nadia, terkait dengan pemberian vaksin dosis ketiga kepada tenaga kesehatan ini, pengawasannya apakah memang diserahkan sepenuhnya kepada dinas kesehatan setempat atau juga ada audit nantinya dari Kementerian Kesehatan? Ya, jadi ini adalah proses administrasi daripada vaksin, obat atau barang ataupun alat kesehatan yang kita distribusikan dari pemerintah pusat ya. Artinya vaksin ini pada saat kita kirimkan ke dinas kesehatan atau dalam hal ini adalah pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, itu sudah menjadi kewenangan dan menjadi milik sebenarnya pemerintah provinsi ya. Walaupun kita masih bisa melakukan realokasi ya atas permintaan kita. Tetapi artinya pada waktu vaksin tersebut kita kirimkan ke provinsi, itu berarti sudah dibawa kewenangan dan menjadi milik daripada pemerintah provinsi. Kemudian kalau provinsi mengirimkan itu ke kabupaten kota, itu juga menjadi kewenangan dan milik daripada pemerintah daerah. Tetapi walaupun ini menjadi milik pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota, ada petunjuk-petunjuk ataupun ada acuan-acuan yang harus diperhatikan. Nah, untuk itulah mengapa kemudian secara teknis kita mengeluarkan surat edaran yang mengatakan bahwa distribusi vaksin yang kita berikan, misalnya untuk Moderna ini, hanya diberikan untuk dosis ketiga kepada tadi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang, ataupun kepada masyarakat lain yang belum pernah menerima vaksin. Dan diutamakan lebih baik lagi itu kalau bisa kepada ibu hamil dan kepada
masyarakat yang memiliki komorbid yang tidak bisa divaksin dengan vaksin yang ada saat ini. Jadi berdasarkan acuan tersebutlah pelaksanaan kegiatan vaksinasi dilakukan. Tetapi status milik barang itu dengan adanya perpindahan kepada pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten kota, sebenarnya menjadi kewenangan dan kepemilikannya itu adalah pemerintah daerah. Nah tentunya nanti pada saat setelah pelaksanaan atau dalam proses pelaksanaan pun kita tahu ada fungsi pengawasan dari para auditor baik itu BPK, BPKP, kemudian inspektorat di wilayah masing-masing untuk memastikan bahwa kembali lagi peruntukan daripada penggunaan barang tersebut apakah sudah sesuai atau tidak. Oke, apa yang membedakan antara vaksin dosis ketiga ini dengan atau vaksin booster ini Bu dengan vaksin sebelumnya? Ya, sebenarnya kita tahu bahwa secara umum semua eh, penerima vaksin tersebut itu akan ditandatangani oleh dinas kesehatan baik itu provinsi dan kabupaten kota. Tapi kemudian untuk vaksinasi booster ketiga ini kita tambahkan ya bahwa tanggung jawab ini juga menjadi tanggung jawab daripada kepala instansi fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bisa saja itu direktur rumah sakit ya, itu bisa saja kepala puskesmas yang bersangkutan ataupun vaskes lainnya karena kita tahu misalnya ada klinik, ada laboratorium, ada juga apotik ya yang merupakan tenaga kesehatan juga. Nah ini mereka harus bertanggung jawab terhadap pemberian vaksin dan memastikan memang sesuai tepat sasarannya. Penggunaan vaksin Moderna untuk vaksin ketiga ada alasan khususnya Kak Bu? Iya, tentunya penggunaan Moderna ini adalah ada beberapa yang disampaikan oleh ITAGI. Pertama bahwa pemberian dosis vaksin ketiga ini prinsipnya kan mencoba membooster ya. Tadi Pak Hermawan sudah sampaikan memang tenaga kesehatan ini yang pertama sekali yang kita berikan vaksinasi di awal ya. Kemudian memang sudah hampir lebih dari 6 bulan mendapatkan vaksinasi ini. Kedua adalah kita tahu bahwa vaksinasi ini hanya diberikan satu kali. Pada prinsipnya untuk dengan segera memberikan peningkatan perlindungan proteksi yang cukup tinggi atau sangat tinggi lah seperti itu. Dan artinya kita berikan seoptimal mungkin untuk perlindungan tambahan ini. Nah, kemudian dilihat dari kajian para ahli, Moderna ini adalah bentuknya platform mRNA, jadi materi genetik. Dan kita tahu bahwa materi genetik ini yang paling tinggi untuk bisa menstimulus dengan cepat peningkatan titer antibodi di dalam tubuh seseorang ya. Nah jadi memang dengan pertimbangan-pertimbangan ilmiah seperti inilah karena kita prinsipnya hanya memberikan satu kali bukan dua kali. Kedua kita ingin cepat terbentuknya proteksi tersebut dan dengan angka yang cukup tinggi karena itu yang kita inginkan sehingga pertimbangan daripada ITAGI adalah memberikan vaksin Moderna dalam bentuk platform mRNA karena platform mRNA ini yang tadi memenuhi kriteria tersebut. Oke, Bu, kalau karena sayang sekali Bu Nadia tidak bisa lebih lama bersama dengan kita karena harus ada agenda lain. Saya ingin tanya juga ini terkait dengan pemberian kepada non tenaga kesehatan. Kita tahu kalau vaksin Moderna ini kan juga jumlahnya tidak terbatas juga Bu. Ketika kemudian tidak digunakan tepat sasaran, artinya adakah kekurangan mungkin yang terjadi nantinya? Iya, artinya prinsipnya kita tahu bahwa proses vaksinasi ini kan akan sampai dengan bulan Desember ya, karena kita tahu bahwa vaksin yang akan dikirimkan oleh produsen vaksin ini akan secara bertahap terus-menerus sampai memenuhi 426 juta dosis. Nah, saat ini jumlah vaksin yang kita terima dari produsen vaksin ini baru 152 juta dosis. Artinya kurang lebih kalau kita lihat baru 30%-nya yang memang sudah dikirimkan produsen vaksin ke Indonesia. Nah jadi ini menjadi sangat penting karena kita tahu kunci daripada penanganan pandemi ini adalah menyegerakan
saudara-saudara kita atau sasaran vaksinasi tadi untuk segera mendapatkan vaksin, karena itulah yang bisa kemudian mempercepat proses untuk kita menekan kita sebut sebagai laju penularan atau reproductive number tadi, yang pada akhirnya tentunya berharap bahwa kekebalan kelompok itu segera terjadi. Nah, kuncinya hanya dua, semakin cepat dan semakin banyak orang mendapatkan vaksinasi. Nah, itulah kemudian pemerintah berpikir bahwa apapun vaksin yang ada saat ini kita berikan kepada masyarakat supaya masyarakat segera mendapatkan vaksin tersebut. Jadi itu yang tentunya menjadi kunci kita, karena walaupun demikian kan sebenarnya vaksin Moderna ini awalnya adalah vaksin yang diberikan melalui COVAX Facility dari negara Amerika ya. Jadi memang COVAX Facility itu kan kita berhitung kurang lebih ada 100 juta dosis vaksin yang kita harapkan bisa disuplai ke Indonesia. Baik, meskipun tidak ada sanksi terkait dengan pemberian vaksin non tenaga kesehatan begitu, tapi yang terpenting di sini adalah empati yang harusnya muncul dari para pejabat kepada tenaga kesehatan yang harus berjuang di garda terdepan. Bu Nadia, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Sayang sekali Bu Nadia karena ada agenda lain jadi tidak bisa lanjut dengan Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih sekali lagi Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan, sudah bergabung di Sapa Indonesia akhir pekan. Terima kasih. Baik, Pak Hermawan. Baik, saya langsung ke Pak Hermawan dulu. Pak Hermawan, kita tahu bahwa pemberian, meskipun tidak ada sanksi dari Kementerian Kesehatan kalau vaksin ini digunakan kepada non tenaga kesehatan, tapi bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi kewenangan yang kemudian diberikan terkait pemberian dosis ketiga ini? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nadia ya bahwa secara peruntukan sebenarnya antara provinsi kemudian juga kabupaten kota oleh pemerintah pusat itu sudah dijatakan. Begitu vaksin sudah di-drop ke provinsi, maka sudah menjadi kewenangan provinsi. Demikian juga kalau sudah di-drop oleh provinsi ke kabupaten kota. Jadi secara koordinasi memang pada akhirnya bupati, wali kota itu menjadi leader di sana. Kembali kepada prioritas pengawasan dan penggunaan, sebenarnya disinilah etika dan moral obligation ya yang saya sebut tadi. Kalau kita bicara sanksi, tidak ada sanksi. Kalau kita bicara kewenangan, memang bupati dan wali kota punya kewenangan, karena pada akhirnya disitulah tugas pemerintah daerah. Tetapi saya analogikan begini, Mbak Nilu, dalam keadaan darurat, apakah terjadi kecelakaan misalnya di laut atau di udara, biasanya nahkoda itulah yang meraih pelampung terakhir, bukan duluan mengamankan pelampung untuk dirinya. Nah, demikian juga kalau seorang pilot begitu ya, dalam suasana darurat di udara, dialah yang meraih parasut terakhir, bukan yang pertama terjun dari ketinggian. Nah, hal-hal ini harus menjadi contoh seorang pemimpin ketika rakyat yang memang sangat membutuhkan seperti nakes gitu ya, maka peruntukannya diprioritaskan kepada nakes. Nah, apalagi memang sebenarnya ini kan memang untuk keterbatasan vaksin di awal, maka resiko yang memang dialami nakes itulah yang menjadi prioritas. Tapi begini, kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa pada saatnya nanti ketika vaksin sudah seutuhnya tervaksinasi kepada sebagian besar penduduk kita, dan setelah itu di tahun depan kita memiliki kemandirian vaksin, ataupun kita bisa menyediakan vaksin dalam jumlah yang cukup, maka sebenarnya masyarakat kita itu juga harus dilakukan booster vaksinasi. Artinya ada revaksinasi pada waktu-waktu berikutnya. Hemat saya mungkin. Dan itu memang sudah direncanakan oleh pemerintah tahun depan. Memang sudah direncanakan. Makanya periodisasi dan segmentasi yang sekarang ini itulah perencanaan yang terbaik. Jadi jangan sampai dengan argumen intensitas sebagai pejabat, kemudian juga petugas, kalau dia tidak diperuntukkan di awal, ya jangan juga memaksakan diri untuk diprioritaskan di awal. Karena ini menyangkut etika tadi, bukan sekedar sanksi benar atau salah, tetapi ini etika sebagai kepemimpinan di wilayah masing-masing. Oke, bicara jauh ke vaksinasi dosis ketiga, vaksinasi dosis pertama, kedua saja saat ini belum mencapai 100%, apalagi di sejumlah daerah. Bagaimana harusnya ini pemerintah mendorong ini agar segera vaksinasi dilakukan? Ya, ini kan pemerintah bekerja keras ya, walaupun kami juga dari perspektif kesehatan masyarakat banyak juga memberikan masukan, kritikan, dan juga saran kepada pemerintah agar vaksinasi itu dilakukan secara tersegmentasi.
Dulu kita punya prioritas ada nakes, setelah itu lansia, baru pekerja di sektor publik seperti guru, dosen, TNI, Polri, baru umum, remaja, dan lain-lain. Nah, ini kan segmentasi. Tetapi ada hal yang memang yang kita khawatirkan dari proses yang dilakukan saat ini, yaitu vaksinasi yang dilakukan secara sporadis. Yang penting mengejar kuantiti, tidak lagi pada segmentasi. Problemnya pada pendataan, bagaimana data ini betul-betul sinergi, karena harus ada menjamin orang yang sudah divaksin pertama kali, yang disuntikan dosis pertama, dengan yang disuntikan dosis kedua itu periodenya itu harus terukur dan harus tepat sasaran. Nah, ini yang menjadi PR besar dan kendala di daerah saat ini. Maka vaksin yang memang terbatas dari pusat ini, di samping tadi segmentasi berdasarkan resiko, juga harus memastikan ketersediaan dalam rentang waktu yang memang untuk suntikan tahapan kedua. Dan ini PR besar. Karena sekarang ini terutama di kota besar di Pulau Jawa ya, seperti wilayah Jabodetabek, ini kan menjadi misi yang luar biasa mengejar kuantiti atau volume vaksin dengan target misalnya 1 juta vaksin per hari disuntikan. Nah, ini kan pada akhirnya tidak lagi melihat segmentasi. Nah, ini juga bisa kita analogikan seperti orang main bola, kiper, back, pemain sayap, dan lain-lain berkerumun ngejar bola semua. Padahal lupa, namanya bermain bola itu ada tugas masing-masing sebagai kiper, sebagai back, penyerang, playmaker, dan lain-lain. Nah, di sini yang kita khawatirkan jangan sampai tenaga cepat terkuras, sumber daya juga cepat lenyap, yang pada akhirnya ada kejenuhan vaksinasi menjelang puncak-puncaknya misalnya di akhir tahun nanti. Nah, ini kritikan dan masukan buat pemerintah agar memperbaiki segmentasi, tata cara, distribusi, dan akses masyarakat dengan baik. Dan juga kan kita menemukan banyak sekali kasus vaksinasi terjadi kerumun ya. Nah, bahkan tempo hari ada sekolah ya atau siswa yang luar biasa ramainya, seolah-olah ini adalah hal yang biasa, antrian sembako atau apa, pada akhirnya berkerumun semua. Nah, ini tentu saja tidak sesuai dengan kaidah proses vaksinasi yang tujuannya mencegah kesakitan, sementara proses kerumun itu juga bisa menyebabkan keterpaparan. Ini harus dihindari cara-caranya. Pak Hermawan, kita tentu tidak berharap hal serupa seperti di Toraja Utara terjadi begitu. Tapi kita juga tidak tahu apakah hanya terjadi di Toraja Utara atau jangan-jangan ada juga terjadi di wilayah lain, hanya saja kemudian tidak terungkap ke publik begitu. Bagaimana Anda menilai apa yang harus dilakukan, pengawasan seperti apa yang harus dilakukan terkait dengan booster ketiga kepada tenaga kesehatan ini? Nah, di dalam regulasi itu kan sekarang kan ada sektor atau leading sektornya. Kalau di pusat Kementerian Kesehatan, kalau di daerah Dinas Kesehatan. Tetapi dalam penanganan COVID, Dinas Kesehatan juga bekerja di dalam skema Satgas COVID, Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID, yang rata-rata kepemimpinannya memang bupati dan wali kota. Jadi kembali kepada bupati dan wali kota, kalau vaksin itu sudah di-drop ke daerah, ke kabupaten atau kota, maka ya leadernya adalah bupati dan wali kota. Tetapi bukan berarti Forkompinda dalam konteks yang lebih luas itu dilibatkan. Nah, kalau saja misalnya bupati menjadi kampanye untuk nakesnya, misalnya karena dia posisinya sebagai Satgas, ketua Satgas COVID, kemudian di dalam Satgas COVID itu banyak tenaga kesehatan yang terlibat, dari perspektif argumen ini masih mungkin kita bisa pahami. Tetapi kalau dilakukan seremoni gitu ya, atau penyuntikan kepada Forkompinda gitu ya, forum komunikasi di antara pemimpin daerah, rasa-rasanya itu tidak tepat. Karena semua itu bukan prioritas dan tidak terlibat semua di dalam juga pengendalian COVID secara langsung ya. Nah, ini yang harus kita sampaikan sehingga faktor etika lebih dari sekedar hukum, sanksi benar atau salah, tetapi ini menyangkut tadi moral obligation ketika keadaan darurat, maka yang namanya nahkoda atau pilot itu yang terakhir meraih pelampung atau parasut, bukan malah yang pertama melindungi diri. Baik, kita tentu saja berharap hal serupa tidak terjadi ya Pak Hermawan, tidak terjadi lagi begitu. Karena sekali lagi booster ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu, kalaupun nanti akan diberikan kepada masyarakat umum itu masih dalam tahap selanjutnya, bukan sekarang. Karena kita sekali lagi harus memikirkan kondisi tenaga kesehatan kita yang berada di garis terdepan. Terima kasih Pak Hermawan atas perbincangannya pagi hari ini, Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Dan sebelumnya tadi juga sudah bersama kita Ibu Siti Nadia Tarmisi, juru bicara Kementerian Kesehatan. Terima kasih.